Welcome to my channel. Jangan lupa tekan tombol like, share, comment, and subscribe our channel Hawi 97 dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar. Halo Akademia, selamat datang kembali di channel kami yang selalu menghadirkan informasi terbaru, fakta menarik, serta ulasan seputar The Academy 8. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu peserta yang harus mengakhiri perjuangannya di panggung top 42 The Academy 8, yaitu Naila asal Banyumas. Penampilan Naila sebenarnya sudah dinantikan banyak penonton, karena sejak babak audisi hingga tahap sebelumnya ia dikenal memiliki warna suara yang lembut dan khas. Banyak yang berharap malam itu menjadi penampilan terbaiknya, namun hasil berkata lain. Setelah membawakan lagu pilihannya, Naila tidak berhasil memperoleh standing ovation dari Dewan Juri. Di akhir acara diumumkan sebagai salah satu peserta yang harus tersenggol dan gagal melaju ke babak top 36. Lalu apa saja sebenarnya yang membuat Naila harus berhenti di top 42? Berikut fakta-fakta menariknya. Fakta pertama, tidak mendapatkan standing ovation. Penampilan malam itu menjadi salah satu ujian terberat bagi Naila. Berbeda dengan beberapa peserta lain yang langsung mendapat standing ovation, Naila belum berhasil membuat Dewan Juri berdiri memberikan apresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa menurut penilaian Dewan Juri masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar terlihat benar-benar mampu bersaing di level top 42 yang kualitas pesertanya sudah sangat tinggi. Fakta kedua, Lesti menyoroti penjiwaan dan kekuasaan. Masukan pertama dari Lesti. Menurut Lesti, secara teknik Naila memiliki modal vokal yang baik, namun penampilan malam itu masih belum maksimal. Lesti menyampaikan bahwa penjiwaan lagu harus lebih ditingkatkan. Lagu yang dibawakan seharusnya bisa membuat penonton ikut merasakan emosi yang ingin disampaikan. Selain itu, Lesti juga menilai kekuatan suara Naila masih kurang kuat di beberapa bagian penting lagu. Tidak hanya itu, Lesti juga mengingatkan bahwa beberapa kalimat terdengar agak terburu-buru, sehingga makna lagu menjadi kurang tersampaikan kepada penonton. Masukan ini menunjukkan bahwa selain teknik vokal, seorang penyanyi juga harus mampu mengendalikan tempo dan emosi ketika berada di atas panggung. Fakta ketiga, Dewi Persik ingin Naila lebih menikmati lagu. Komentar berikutnya datang dari Dewi Persik. Menurut Dewi Persik, Naila memiliki suara yang bagus, namun saat tampil ia terlihat sangat fokus menyelesaikan lagu. Dewi mengatakan bahwa seorang penyanyi tidak cukup hanya bernyanyi dengan nada yang benar. Seorang penyanyi juga harus mampu menikmati lagu yang dibawakannya, sehingga setiap lirik terasa hidup. Dewi juga memberikan masukan agar Naila menjadi penyanyi yang lebih aktif dan kreatif ketika berada di atas panggung. Karena menurutnya penampilan yang baik bukan hanya soal vokal, tapi juga bagaimana seorang penyanyi mampu membangun komunikasi dengan penonton melalui ekspresi wajah, gestur tubuh, dan penghayatan. Fakta keempat, Soimah menilai penampilannya kurang greget. Masukan yang cukup detail datang dari Soimah. Menurut Soimah, sejak awal lagu penampilan Naila masih terasa kurang greget. Soimah juga menonjolkan artikulasi cengkok yang menurutnya masih belum terdengar jelas. Selain itu, dinamika lagu juga masih kurang bervariasi sehingga penampilan terasa datar dari awal hingga akhir. Bagi Soimah, seorang penyanyi dangdut harus mampu mainkan dinamika lagu agar penonton tidak merasa bosan. Karena itulah Soimah berharap
Naila lebih berani mengeksplorasi kemampuan vokalnya pada kesempatan berikutnya. Fakta kelima, persaingan top 42 sangat ketat. Salah satu alasan lain mengapa Naila akhirnya tersenggol adalah karena kualitas peserta di babak top 42 sudah sangat merata. Setiap peserta datang dengan kemampuan yang luar biasa. Kesalahan sekecil apapun bisa menjadi pembeda antara peserta yang lolos dan yang harus mengakhiri perjuangannya. Inilah yang membuat kompetisi di Akademi 8 semakin menarik untuk disaksikan. Fakta keenam, Naila tetap memiliki potensi besar. Meski harus tersenggol, banyak penonton tetap memberikan dukungan kepada Naila. Ia dikenal memiliki warna suara yang lembut dan karakter vokal yang cukup khas. Dengan latihan yang lebih rutin, meningkatkan penghayatan lagu, memperkuat power, serta membangun kepercayaan diri di atas panggung, bukan tidak mungkin Naila akan menjadi penyanyi dangdut yang sukses di luar kompetisi. Karena itu perlu diingat, tidak sedikit alumni di Akademi juga justru sukses setelah kompetisi berakhir. Fakta ketujuh, pelajaran berharga dari panggung DA8. Kompetisi sebesar The Academy bukan hanya tentang mencari juara. Lebih dari itu, panggung ini menjadi tempat belajar bagi para peserta untuk menerima kritik dan masukan dari para juri profesional. Komentar yang diberikan kepada Naila bukanlah untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bekal agar kemampuan bernyanyinya semakin berkembang. Apabila semua masukan tersebut diterapkan, peluang Naila untuk berkembang di industri musik dangdut tentu masih sangat terbuka. Jadi Akademia, perjalanan Naila asal Banyumas di DA Akademi 8 memang harus berakhir di babak top 42. Ia belum berhasil mendapat standing ovation dan akhirnya dinyatakan tersenggol. Namun dari komentar Lesti, Dewi Persik, dan Soimah terlihat bahwa Naila masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Mulai dari memperkuat penjiwaan lagu, peningkatan power suara, memperjelas artikulasi cengkok, memperbaiki dinamika, hingga tampil lebih percaya diri dan lebih menikmati setiap lagu yang dibawakan. Semoga pengalaman The Academy 8 menjadi langkah awal bagi Naila untuk terus berkembang dan kembali bersinar di dunia musik dangdut Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Naila seharusnya masih bertahan di The Academy 8 atau keputusan Dewan Juri sudah tepat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Dangdut Akademi 8. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.